Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakah wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidul ghayat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Amma Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Hadirin, Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegentingan di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah tiap hari kian menurun, sebab karena pemimpin kita banyak terjerat dengan kasus korupsi. Napoleon Hill di dalam bukunya Megatrends 2000 menjelaskan abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan hadirin, lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah kepada media cetak dan media elektronika. Terlebih, kabar berita media-media massa di Indonesia pada saat ini tentang pencurian, tawuran, pembunuhan, pemerkosaan, eksploitasi hutan, remaja mati akibat miras oplosan, hingga gerakan terorisme sering menjadi menu harian. Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya adalah berikut tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini, yaitu akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral, yang dilandaskan pada Quran surah Al-Ahzab ayat 21.
yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan yang banyak mengingat Allah. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, maksud ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Sebagai contoh, ketika Ka'bah diperbaiki oleh orang Makkah, di mana ketika pekerjaan tinggal mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad, timbul perselisihan. Singkat cerita, Rasul pun datang, beliau dijadikan hakim atas perkara tersebut. Akhirnya, Rasul pun membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad tersebut di tengah-tengahnya dan meminta masing-masing di antara mereka untuk memegang ujung kain. Kemudian diangkatlah, dan ketika sampai di tempatnya, Rasul mengambil dan meletakkannya sendiri. Hadirin yang berbahagia, karena begitu sangat pentingnya akhlak Rasulullah serta kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Pada akhirnya mampu mengubah masyarakat biarlah menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kembali menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Michael Hurt menyebutnya dalam bukunya The 120 of the Most Influencing Person in History. Hal ini menjadi sebuah pembuktian dari sabdanya, sesungguhnya aku diputus untuk menyempurnakan akhlak. Lantas bagaimana akhlak bangsa kita yang telah mengalami dekadensi, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah masih banyak pejabat kita yang bejat, yang berani melipat uang rakyat. Masih banyak aparat yang tidak amanah dan bergelimang maksiat. Masih banyak pemimpin kita yang bergulat di kawasan korupsi yang pekat. Tapi alhamdulillah hadirin, masih ada pemimpin kita yang patut diteladani. Masih ada pejabat yang bisa mengayomi, masih ada aparat yang peduli. Semua itu patut disyukuri walaupun jumlahnya masih sedikit sekali. Di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi di semua aspek saat ini menjadi tugas kita bersama agar dapat bersama-sama keluar dari lubang buaya, kemudian masuk ke dalam pintu surga. Hal itu tak lain dan tak bukan, yaitu dengan kita kembali mengimplementasikan Ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau
beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, dari uraian tersebut dapatlah kita tarik mutiara kesimpulan menjadi 3. Yaitu, untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil cara serta strategi Rasul. Yang kedua, segudang problem akan semakin parah ketika langkah yang kita ambil salah, termasuk mengambil figur dalam hidup. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, Rasulullah merupakan sosok karismatik yang kita akan dapat menemukan jawaban atas masalah yang kita hadapi, termasuk korupsi di negeri ini yang sedang menggerogoti hak rakyat demi kepentingan pribadi. Ketika kita kembali menghadirkan ruh Rasulullah dalam segala aktivitas kita. Hadirin, itulah yang dapat kami sampaikan. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.